Sosok orang dalam bongkar sosok Panji Gumilang yang sebenarnya si dedengkot Ponpes Al Zaitun itu ternyata orang baru dengar bahasa Yahudi, Ibrani, geger. Mengapa? Terlalu terbatas. Maka kemarin bahasa penyambutan itu terakhir itu Shalom Chaverim, lain lagi kan? Shalom Chaverim, Shalom Chaverim, Shalom, Shalom. Lehitraut, lehitraut, Shalom, Shalom. Kok lain lagi sih Shalomnya? Ya beda-beda, ini kan kawan-kawan yang mau datang. Shalom Chaverim. Selamat datang kawan-kawanku yang mau mendemo. Ulang, lehitraut, lehitraut, Shalom, Shalom. Selamat jalan, selamat jalan, selamat, selamat. Pesantren-pesantren itu pada umumnya itu kan terafiliasi dengan ormas seperti NU, Muhammadiyah. Itu kan open, mereka open kurikulumnya, open sistemnya sehingga siapapun bisa masuk. Sementara Al-Zaitun ini kan lebih tertutup sekali dan dia tidak berafiliasi pada siapapun sehingga kita tidak bisa ngukur kalau kita tidak masuk ke dalam. Sementara masuk ke dalam tentu kan harus izin. Kalau bukan aparat keamanan kan tidak boleh memaksa masuk. Makanya kalau semacam kita ormas-ormas keagamaan itu tidak mungkin bisa memaksa masuk karena itu mereka juga dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang kebebasan. Tetapi apabila memang nanti ditemukan data-data awal bahwa terjadi penyimpangan, maka pemerintah tentu saja atas nama hukum mereka boleh bertindak dan melakukan pemaksaan kalau memang itu diperlukan. Jadi karena tadi sudah ditemukan beberapa indikasi kuat adanya relasi dengan negara NII dari cara-cara dia mengelola merekrutmen, ya kemudian mengelola uang anggotanya, ya masyarakat dan lain-lain, maka itu menjadi dugaan kuat bahwa Al-Zaitun ini terafiliasi dengan gerakan nasional NII, dan karena itu maka letupan-letupan yang sekarang terjadi di masyarakat berupa demo dan sebagainya, maka kami berharap dari Majelis Ulama Indonesia, pemerintah juga ikut aktif karena ini sangat kuat dugaannya merupakan penyimpangan dan berkorelasi atau berafiliasi dengan NII. Maka jelas NII itu kan sebagai satu organisasi yang menyimpang dan tidak berjalan dengan Pancasila, maka saya pikir penting perlunya bersama-sama pemerintah dan MUI masuk membenahi Al-Zaitun. Misalkan dia membolehkan berzina, ya asal ditebus, ya. Ya, salah satunya itu yang kemarin, ya. Teologinya enggak salah, tapi amalinya yang salah gitu, ya. Oleh karena itu ya saya melihat ini yang akan dikaji oleh MUI kan itu. Bentuk tim khusus juga, ya? Perspektif agama kira-kira apa yang terlanggar gitu, ya. Tapi juga MUI ini kan juga bertanggung jawab, ya, bangsa dan negara ini, ya. Bagaimana caranya supaya persatuan dan kesatuan tetap bisa terjaga dan terpelihara kan, gitu, ya. Khawatirnya? Oleh karena itu kita khawatir juga nih kalau seandainya ada NII, ya, negara ini Islam Indonesia, ya berarti ya sudah menyalahi kesepakatan kita dulu. MUI melihat negeri ini sebagai Darul Miftak, negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan, ya. Tapi kalau Kementerian Agama itu bisa menjatuhkan sanksi dengan mencabut izin operasionalnya. Karena lembaga pendidikan ini kan ada akreditasinya, ada izin operasionalnya. Kalau izin itu diambil, dicabut oleh pemerintah, maka otomatis mereka menjadi tidak punya legalitas. Dan itu salah satu sanksi yang bisa diberikan. Adapun kalau itu menyangkut masalah hukum, masalah kasus pelecehan, kasus apa yang merupakan penodaan agama, itu tentu ada pasal yang lain.
Sosok Panji Gumilang masih menjadi perbincangan publik. Hal itu sering dengan mencuatnya berbagai kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu menjadi viral pertama kali setelah diketahui pada saat ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu saf hingga menjadi perbincangan publik. Menilik rekam jejak digital Ponpes Al Zaitun pernah tersandung kasus menjadi pusat gerakan negara Islam Indonesia pada 2011 dan sudah diproses 2 kali oleh Mabes Polri. Selain itu, pengajaran Ponpes Al Zaitun di Indramayu juga bertentangan dengan ajaran Islam, membuat banyak yang mempertanyakan mengapa Ponpes Al Zaitun masih berdiri. Tim Fakta TV One menelusuri sejumlah orang yang berhubungan dengan Panji Gumilang dan menjawab kecurigaan publik akan dugaan aliran NII KW9 yang bermuara di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tiara Harahap mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Majen TNI Purn Kiflan Zen yang mendapat kepercayaan langsung dari Panji Gumilang sebagai dosen di Universitas Al Zaitun sejak tahun 2013. Setelah 10 tahun lamanya mengenal sosok Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes Al Zaitun, Tiara Harahap menyinggung soal bagaimana kepribadian dari Panji Gumilang tersebut. Masih sama dari pertama kenal, gak ada perubahan saya lihat. Tegas orangnya, aturannya, pimpinan kepada bangsa dan negara, gak neko-neko, ujarnya yang dilansir dari YouTube TV One News. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ini membantah juga soal tudingan soal adanya ajaran sesat membentuk NII Negara Islam Indonesia hingga membuat pasukan. Saya sepanjang di situ nggak pernah saya lihat ada kasak kusuk orang-orang yang datang untuk membicarakan bentuk negara Islam Indonesia, membuat tentara, membuat badan intelijen sendiri, tidak ada, ujarnya. Namun yang ada menurut Kiflan Zen, sosok Panji Gumilang sangat kuat rasa kebangsaannya dan nasionalismenya. Tapi ada berdasarkan bimbingan yang ruh Islami, biasanya kita Pancasila akan menjalankan agama masing-masing, tuturnya. Bahwa orang dia menyimpang ajarannya sejauh ini saya tidak melihat, karena kalau dia mengucapkan assalamualaikum, ya assalamualaikum, sambungnya.